akan kita itu aja, yang lain ulas. Bu Adi mungkin nanti akan mengulas kenapa pendidikan kita harus menjadi pendidikan yang inklusif. Begitu. Tapi sebelumnya saya perlu semacam elaborasi lah dari beberapa peserta tentang pendidikan inklusif atau apapun yang dipahami tentang pendidikan atau pendidikan yang selama ini dijalani. Tentu kita pernah sekolah SD, SMP, SMA ataupun pendidikan apapun. Nah, persepsi peserta saya harap nanti juga ikut memberikan perspektif bagi kita. Oh, tapi sebelumnya saya hampir lupa kalau tidak diingatkan tadi. Ini tiba-tiba ada yang ngomong tentang pendidikan inklusif. Sebetulnya itu ada paparan yang lebih jelas. Sajane acara apa lagi? Monggo. Untuk itu saya persilahkan Bu Ulia untuk menyampaikan sambutannya. Iki jane acara apa? Dumateng Bu Ulia, monggo kula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh Bu Adi di tempat kami yang seperti ini. Adem tapi panas lah nih. Alhamdulillah dan kami ucapkan selamat datang kepada hadirin semuanya. Alhamdulillah di suasana yang seperti ini kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat dan selalu bahagia insya Allah. Mekaten. Jadi hari ini kita memulai rentetan acara dalam rangka Hari Pendidikan yang sebenarnya tanggal 2 Mei kemarin gitu kan. Karena pasti ketika kita tepat tanggal 2 Mei kemarin otomatis banyak silaturahmi mudik dan sebagainya yang nggak mungkin kita laksanakan, akhirnya kita memundurkan waktu. Rentetan kami memang di Sekolah Alam Ramadhani ini selama ini sejak awal berdiri sampai detik ini insya Allah akan selalu tetap mengumandangkan bahwasanya kita ini sebenarnya beragam tidak seragam gitu kan. Meski seragam itu indah tapi beragam lebih indah seperti itu. Nah, jadi dalam rangka Hari Pendidikan ini kami mencoba kita laksanakan beberapa kegiatan, salah satunya dengan hadirnya Masya Allah ini yang sangat terhormat bagi kami, kerauhan beliau yang jauh dari sana, nanti beliau akan cerita seperti apa beliau, dan seru banget. Dan hari ini kita akan merayakan keberagaman pendidikan di Indonesia seperti apa sebenarnya dan bagaimana. Nanti insya Allah hari Jumat monggo rawuh kembali akan ada keberagaman kuliner Nusantara, beragam lagi. Dan nanti ketika hari Sabtu kita juga akan bersama-sama dari berbagai macam suku yang ada di Indonesia akan datang ke Ramadhani juga dalam rangka keberagaman Indonesia yang ada, yang kita tempati saat ini. Mekaten dan dari awal tahun Ramadhani berdiri, kami memang sudah mencanangkan bahwasanya setiap makhluk hidup selama beliau adalah atau ini masih manusia tetap kami terima apapun dan bagaimanapun keadaannya selama masih mau belajar di sini, entah itu Kristen, Buddha, Hindu, bahkan apapun monggo. Pernah dulu kami beberapa ada murid yang Katolik itu sampai 1 semester. Kemudian karena beliau pindah bersama orang tuanya, akhirnya pindah juga sekolah. Juga pernah ada kedatangan kami ikut belajar bersama teman-teman dari Hindu, dan itu alhamdulillah malah menjadikan semangat kami untuk jadi media belajar yang paling dekat akhirnya.
Jadi akhirnya anak-anak tahu, oh ternyata tidak hanya masjid saja. Dan anak-anak juga sebelum masa pandemi, karena pandemi melanda selama 2 tahun ini, tidak ada outing kemana-mana. Kalau dulu kami sering ke wihara, terus kemudian ke pura, pernah juga ke gereja, dan juga ke tempat-tempat yang lain. Jadi media-media belajar yang lebih dekat inilah yang akan yang selalu kami coba untuk mengenalkan kepada anak-anak, kepada kita semuanya, mengumandangkan bahwasanya kita sebenarnya adalah beragam. Seperti itu. Mekaten, sugeng rawuh dan selamat menikmati apa yang ada, hidangan di atas meja ataupun hidangan rohani ini nanti. Monggo pangapunten kalau ternyata suguh aruh bubuh kami dirasa kurang. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ulia atas sambutannya selaku Kepala Sekolah Alam Ramadhani. Menarik sekali bahwa seragam itu indah, tapi beragam jauh lebih indah. Oh ya, maaf sebelumnya, saya kelupaan. Sugeng rawuh dumateng Prof. Mulatno yang telah hadir sejak tadi. Maaf saya kelupaan. Dan untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Prof. Mulatno untuk memberikan pengantar refleksi pendidikan inklusif untuk masa depan keberagaman Indonesia. Waktu dan tempat monggo kula persilahkan. Baik, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fahmi, juga Dr. Adi Nugroho yang saya hormati, pimpinan Sekolah Alam Ramadhani, Ibu Dia dan Gus Narno, serta semua aktivis di Sekolah Alam yang sangat indah itu. Saya benar-benar merasa terhormat untuk bisa bergabung di acara yang sangat bagus ini dengan topik refleksi pendidikan inklusi untuk masa depan keberagaman Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita saat ini sudah pada posisi yang agak bebas dari COVID-19. Insya Allah sudah mudah-mudahan aman. Presiden Jokowi telah membolehkan kita tidak memakai masker, tapi tetap juga ada kehati-hatian. Tapi itu artinya menunjukkan bahwa kita mudah-mudahan sudah kembali ke suasana yang sebelum COVID. Tetapi dengan adanya pengalaman 2 tahun ini, dan kita sudah mulai terbebas di dunia peternakan, Bapak Ibu, ini karena saya ini orang peternakan, ada situasi serius yaitu adanya penyakit mulut dan kuku dan penyakit kulit pada sapi. Nah, ini saya singgung dulu supaya kita semua menyadari itu, karena tidak lama lagi kita akan mengikuti hari besar Idul Kurban, yang mana sapi atau kerbau atau kambing, domba itu disembelih, yang kemudian kita makan dagingnya. Nah, tetapi saat ini di seluruh Indonesia, di hampir semua provinsi, ini terkena penyakit mulut dan kuku, di mana mulutnya itu biasanya juga, lidahnya itu juga luka, mengeluarkan banyak cairan lendir, kukunya juga copot, ya, dan biasanya sapinya kurus-kurus, lama-lama mati. Tetapi perlu kami sampaikan, Bapak Ibu, sapi yang sudah kena penyakit seperti itu memang sebelum kurus segala saja disembelih dan dagingnya tidak masalah dikonsumsi. Ya, tidak apa-apa. Yang penting tetap dikelola dengan baik dagingnya, ya, karena ini tidak menular ke manusia, itu tidak.
sekedar untuk titip pesan saja supaya kita tidak perlu khawatir, tetapi mari kita juga ikut menjaga ternaknya peternak, ya, yang punya tetangga atau punya teman yang beternak untuk tidak gampang menerima tamu, tidak gampang memindah-mindahkan ternaknya, jual beli ternak, untuk sementara ditahan dulu aja supaya ternaknya terbebas dari penyakit itu. Itu satu hal yang ingin saya sampaikan. Nah, kemudian hal lain di hari yang bagus ini, pada bulan Mei ini ada 2 hari istimewa menurut saya ini. Mungkin Bu Adi juga merasakan itu, yaitu 2 Mei itu hari pendidikan, dan 20 Mei itu hari kebangkitan nasional. Ya, jadi 2 hari ini menurut saya menjadi satu kesatuan. Kita kalau ingin bangkit, pendidikannya juga harus dibenerin. Ya, dan Sekolah Alam Ramadhani ini sebagai institusi pendidikan dasar, SD, SMP, SD terutama, dan juga anak-anak berkebutuhan khusus, ini menjadi tempat penting untuk memberi pembekalan yang amat sangat mendasar kepada anak-anak didik kita itu. Dan saya senang sekali sejak awal saya masuk ke Sekolah Alam Ramadhani, sekolah ini mempunyai filosofi yang sangat bagus, mengangkat tinggi keberagaman, ya, tidak membeda-bedakan latar belakang. Ya, tadi Bu Uya mengatakan seragam itu baik, tetapi beragam itu jauh lebih baik. Nah, itu bagus sekali. Ini menurut saya ini pendidikan ini harus benar-benar kita tanamkan kepada anak-anak didik kita itu. Ya, karena ya itulah Indonesia. Jangan sampai Indonesia yang kaya raya ini hanya nanti dikuasai oleh satu pemahaman. Pemahaman yang seragam. Nah, itu yang menurut saya ini betul-betul yang harus kita lawan. Ya. Keragaman harus kita pertahankan. Ya, itulah keindahan Indonesia. Negara yang menurut saya itu tidak banyak, tidak mungkin hanya satu-satunya negara dengan kekayaan luar biasa seperti Indonesia ini. Jadi mari kita jaga, jangan sampai ada paham-paham yang ingin menyeragamkan itu tumbuh di Indonesia. Yang kita pertahankan adalah keberagaman. Nah, karena keberagaman itu pasti kekayaan. Ya, karena setiap orang, setiap makhluk hidup itu mempunyai kelebihan. Saya lebih di A, Ibu Adi lebih di B, Pak Fahmi lebih di C, Bu Uya lebih di D. Ini semua, ini kalau kita sinergikan menjadi luar biasa sekali. Jadi kita bangun keberagaman, kita bangun kekuatan kita masing-masing untuk kemudian bersama-sama membangun Indonesia. Jadi sinergi di dalam kebersamaan ini menjadi penting, kolaborasi menjadi temannya sinergi juga, tidak zaman lagi kita berkompetisi. Yang benar dengan siapapun kita harus bersinergi dan berkolaborasi. Ya, dan itulah kekuatan Indonesia. Tapi kalau kita berkompetisi, ya itu yang menurut saya nanti yang ada yang sakit. Nah, kalau kompetisi, tapi kolaborasi itu insya Allah semua akan merasakan kenikmatannya. Kemudian satu lagi yang ingin saya sampaikan, bahwa di antara masyarakat kita ada yang tertinggal, ada yang meninggalkan, ya, ada ketidaksetaraan, ada masyarakat yang mungkin perlu kebutuhan khusus, ada masyarakat yang kurang dalam banyak hal, masyarakat yang termarginal. Nah, mari kita temani. Mereka-mereka itu mari kita temani, kita dampingi, kita angkat derajatnya supaya menjadi setara dengan yang lain. Nah, kalau sudah setara, insya Allah nanti itu juga akan gampang untuk membangun kebersamaan, membangun berjamaah dalam segala hal. Dan apa yang disampaikan, yang diagendakan dalam acara pesta ragam kuliner, pesta ragam budaya, pesta ragam masa depan Indonesia luar biasa sekali. Mudah-mudahan ini menjadi filosofi yang tetap dipertahankan oleh Sekolah Alam Ramadhani, dan mudah-mudahan menular kemana-mana.
Ya, semangat untuk beragam ini, semangat untuk menghormati siapapun itu, jaketnya apa, warnanya apa, sukunya apapun, agama apapun tadi sudah dikatakan, itu semua adalah baik. Ya, kita hargai semuanya, kita hormati. Indonesia akan menjadi negara yang betul-betul luar biasa jadinya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai pra-refleksi pendidikan ini, dan tentu Bu Adi akan mempunyai banyak pengalaman di bidangnya. Saya ucapkan selamat kepada tim kreatif di sini. Semoga acara ini bisa berlangsung dengan sukses. Gus Nano, Bu Oya, dan teman-teman, Bu Adi, saya mohon izin karena saya harus rapat di IPB. Tadi saya sudah janji, Pak, ya udah saya di kesempatan ngobrol saya sampaikan ini. Minimal kita saling tahu bahwa kita sama visinya, ya, mengangkat tinggi keberagaman Indonesia dan menularkan semangat itu kepada anak-anak kita sejak umur dini. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Mulatno atas sambutannya yang luar biasa tentang pentingnya kolaborasi, sinergi untuk mempertahankan keragaman agar bangsa kita yang memang sekarang nyatanya, faktanya adalah beragam, dan bagaimana kita bisa memanfaatkan keragaman itu untuk kemajuan bangsa. Begitu. Terima kasih banyak, Prof. Untuk selanjutnya, acara yang selanjutnya, sebelum ke Bu Adi, saya ingin paparan atau elaborasi dari satu atau dua peserta perspektifnya terhadap pendidikan. Yang pertama, barangkali kepada Mbak Ayu untuk memaparkan dan mengelaborasi pendidikan yang barangkali di apapun lah tentang pendidikan, begitu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit berbagi cerita tentang sekelumit pendidikan pada umumnya di sini. Pada penerimaan siswa baru untuk adiknya anak saya yang berkebutuhan khusus, saya sempat ditawari sebuah formulir di sebuah sekolah dengan diskon, ya, bukan diskon atau masuk gratis apa-apalah, seperti itulah. Dan kemudian saya menolak, saya kembalikan itu ke tenaga pendidiknya dengan berbagai alasan. Kalau ini sudah saya sekolahkan di sekolah inklusi bersama kakaknya. Oke. Terus beliau ini berkata, "Lah, kakaknya di sekolah mana? Ini nganu loh, Bu, mumpung diskon dan kesempatan ini nggak datang 2 kali, Bu." Saya bilang di sekolah inklusi. Terus beliau bertanya lagi, "Memangnya kakaknya kenapa?" Anak saya yang nomor 2 itu Down syndrome, Bu. Saat itu saya shock melihat reaksi beliau. "Loh, Mbak, lah anak sampean kok ape sampean sekolahnya ning sekolah inklusi? Yo ngesakne no bocahe. Kok sampean campur karo arek-arek sing ngono kuwi?" Langsung saya madep. Oh, saya sedang patah hati. Saya sedang patah hati. Ternyata di masa sekarang, dan itu tenaga pendidik itu bisa berkomentar seperti itu. Berarti saya berpikir, ternyata di dunia ini ada 2 kasta berarti. Yang satu orang, satu bukan orang, gitu. Ya. Dan setelah itu saya dengan berbagai alasan, aduh, saya sudah membayar ya, Bu, di sekolah itu. Jadi nggak mungkin loh kalau saya mengundurkan diri terus kembali ke sini. Eman-eman uang saya. Oh ya wes, Bu, kalau begitu
eman jane, ini no aslinya khusus kayak sampean loh. Dia bilang begitu. Dan saya akhirnya bisa pulang ke rumah dengan hati yang nggak tahu bagaimana saya bisa mengutarakannya, ya nano-nano lah rasanya. Ya, saya sudah bersyukur sekali pada detik ini saya bertemu dengan Sekolah Alam Ramadhani yang mengajarkan keberagaman inklusi terutama. Saya baru tahu loh kalau ada sekolah yang seperti ini itu. Jadi saya sangat bersyukur bahwa beragam itu memang tak harus seragam. Ketika saya menerapkannya di rumah bersama 3 anak saya, ternyata bisa kakaknya mengerti adiknya yang tengah, dan adiknya bisa menyayangi kakaknya yang memiliki kondisi spesial, yaitu Down syndrome. Yang seperti itu yang membuat saya terharu. Dan semoga saja kedepannya lagi untuk pendidikan di Indonesia ini bisa mengarah semuanya ke arah inklusi dan membutuhkan sinergi antara pemerintah dan para ahli, juga masyarakat untuk menghilangkan stigma bahwa itu tadi loh, yang satu orang, yang satu bukan orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ayu, menarik ini. Ternyata memang kita itu darurat kesadaran inklusif, bahwa pengertian terhadap inklusi ternyata tidak sepenuhnya seperti yang digaungkan oleh penggagas pendidikan inklusif. Saya perlu satu lagi, tadi kabarnya dari Lisa, ada yang akan memberikan elaborasi tentang pendidikan. Oke, Mas Narno, terus. Gumateng ingkang mewakili, monggo, kula sumanggaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini terima kasih kepada Sekolah Ramadhani. Kami dari Sekolah Lisa mewakili dan lebih tertarik dari tema yang disampaikan oleh Sekolah Ramadhani pada yang kemarin dikirimkan di grup seperti itu. Kami sebagai wakil sekolah, tentu sekolah kami juga mempunyai pemikiran yang insya Allah sama kurang lebihnya dengan Sekolah Ramadhani ini. Di sini yang kami kedepankan justru bagaimana kita benar-benar bisa bekerja sama dengan orang tua, yang mana rata-rata dari siswa kami adalah juga ABK. Mungkin penanganan kami masih banyak sekali yang harus diperbaharui, yang harus kita banyak masukan. Tapi sekali lagi, kerjasama dengan orang tua adalah hal yang benar-benar kita kedepankan. Karena kita sebagai pendidik sangat tidak mungkin bisa bekerja sendiri tanpa adanya kerjasama dengan orang tua. Itu kalau menurut kami. Walaupun sekolah kita ini pada dasarnya mengedepankan apa ini tadi ya, tidak membeda-bedakan, tapi nyatanya di keluarga mereka itu masih ada yang membedakan. Nah, punten nuwun sewu, ini terjadi di sekolah kami justru dari orang tua itu sendiri. Yang banyak pertanyaannya yang merasa beliau berbeda. Justru kita yang mati-matian untuk menerangkan bahwa kita ini sama, anak kita sama, karena kebutuhannya saja yang berbeda. Cara asuh kita jelas berbeda, gitu. Karena anak-anak kita juga memang berbeda. Itu yang kita lakukan di sekolah kami, seperti itu.
Jadi tidak menutup kemungkinan kami juga masih pengen banyak tahu ilmu, termasuk tapi kita pengen tahu juga aneka keberagaman melalui sekolah inklusi. Saya kira seperti itu. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wah, ternyata malah lebih rumit lagi. Tidak hanya sekolah yang kemudian menganggap bahwa anak berkebutuhan khusus itu bukan manusia yang utuh, justru malah keluarganya sendiri. Nah, ini nanti saya kira bisa dielaborasi oleh Bu Adi sebagai pemerhati pendidikan khusus pendidikan inklusif. Sebetulnya bagaimana sih pendidikan inklusif itu? Apakah kemudian yang sudah dilakukan oleh sekolah yang ada sekarang itu sudah menerapkan pendidikan yang inklusif atau bagaimana? Nanti kita coba elaborasi kepada Bu Adi Nugroho. Monggo kula persilakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, nggak bisa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Suatu kehormatan buat saya sebenarnya untuk akhirnya bisa datang kemari gitu. Jadi saya ketemu sama ini Kiai ini, Mas Kiai ini beberapa tahun yang lalu lah gitu. Kebetulan saya waktu itu sedang membutuhkan belajar, jadi kita sama-sama belajar waktu itu ya di dalam satu forum untuk pemberdayaan komunitas gitu, dan ngobrol-ngobrol lah gitu. Kebetulan orang tua saya, ibu saya itu dari Jawa Timur gitu. Beliau lahir di Pasuruan, besar di Malang dan Surabaya. Ngobrol-ngobrol, oh ya saya dari Kediri gitu. Akhirnya kita ngobrol lah, lebih banyak bercandanya gitu ya. Akhirnya saya memang janji gitu. Kali waktu beliau cerita bahwa ada di dalam yang beliau lakukan ini luar biasa gitu ya, membangun komunitas langsung dari akar gitu. Saya selalu memiliki respect yang luar biasa terhadap orang-orang yang mau melakukan itu karena tidak mudah gitu. Lalu ngobrol ABCD, kebetulan waktu itu sebelum pandemi ya, dan kita sempat lost contact, lalu saya kontak lagi ketika saya membuka small startup gitu untuk pemberdayaan masyarakat Indonesia dengan nama Sigendu gitu ya, www.sigendu.com. Fungsinya sebenarnya sama gitu, untuk memastikan bahwa kemanusiaan harus diutamakan dari segalanya, karena kita kaum manusia kan gitu ya. Jadi kalau Ibu bilang ada sekolah yang memanusiakan, ada yang sekolah yang memanusiakan dengan catatan. Ya, gitu ya. Saya pikir sekolahnya tetap memanusiakan, tetapi mungkin karena pemahamannya belum baik ya. Jadi berkesan as if adanya pembedaan-pembedaan. Lalu kebetulan saya mengajar di Ubaya. Jadi saya bilang waktu itu, nanti ya kalau pas saya ke Surabaya lagi, saya carikan waktu kita buat ngobrol-ngobrol. Nggak tahu dibikin kayak gini. Jadi saya juga kehormatan sekali buat saya. Tadinya saya pikir saya cuma mau ngopi-ngopi gitu, ngobrol gitu kan. Jadi ya udah enggak sih, senang. Jadi disinilah saya berada. Sedikit background tentang saya. Saya S1 saya di IKIP Jakarta gitu. Saya mengambil jurusan pendidikan khusus di IKIP Jakarta yang sekarang udah almarhum gitu ya, yang sampai sekarang saya masih terloro-loro hilangnya IKIP yang lantas jadi universitas karena keguruannya hilang. Lalu saya mendapat kesempatan untuk bisa melanjutkan sekolah lagi, dan
sedikit melenceng. Waktu itu sempat sekolah ngambil bisnis, tapi terus balik lagi ke dunia pendidikan. Dan sampai sekarang saya masih konsisten di area pendidikan khusus atau pendidikan anak berkebutuhan khusus. Wah, ini seru banget ini, sawut ya. Wah, ini yang nggak ada nih, gitu. Ngobrol-ngobrol sambil ada sawut ya, luar biasa. Jadi kalau misalnya kita ngomong waktu ditanya mau ngobrolin tentang apa, oh ngobrol biasa aja, refleksi katanya gitu, refleksi pendidikan, Mbak. Gitu. Oh, oke lah gitu. Ketika saya sampai ke sini, saya berkenalan dengan ibu dari Ananda, siapa namanya? Kaila, sama ibunya Majid. Wah, ini ibu-ibu yang luar biasa yang mengingatkan saya bahwa ini loh kenapa diperlukan gitu kumpul-kumpul seperti ini. Kenapa diperlukan ibu-ibu seperti ini di Indonesia? Supaya keragaman yang memang sudah menjadi keniscayaan di Indonesia itu terjaga. Nah, sedikit tentang pendidikan inklusi ini sebenarnya sedikit salah kaprah gitu, karena Indonesia sendiri kan kalau kita lihat ini sebagai negara Pancasila gitu ya, yang sangat menjunjung keragaman, itu ketika masuk ada pendidikan inklusi itu penolakan tinggi sekali. Nah, lucu ya gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah karena ada nama baru inklusi sehingga yang nggak tahu jadi apa aprehensif duluan gitu ya, atau seperti apa? Lalu saya juga melihat ternyata tatanan filosofi inklusinya gitu ya kurang disosialisasikan. Jadi bentuknya adalah tiba-tiba ada sekolah inklusi gitu. Sekolah inklusi apa? Anak nggak normal jadiin satu sama anak normal gitu. Terus yang quote to quote normal ini saya selalu bilang tadi, yang quote to quote normal ini, wah langsung yang wah kita nggak sama nih sama ini kan gitu ya. Lalu ada penolakan. Mungkin kalau kita ini kan refleksi ya. Jadi saya merefleksinya adalah ketika tahun 2003 kita mencanangkan Indonesia move ke dunia pendidikan inklusi gitu, kita melakukan konsekuensi yang sudah kita sepakati di perjanjian Salamanca bahwa Indonesia udah sign nih di dunia bahwa kita akan menjadi negara inklusif dan pendidikannya juga menjadi inklusif. Kalau saja pada saat itu cara mengenalkannya pendidikan inklusi tidak seperti yang ini ada pendidikan baru namanya inklusi. Kalau saja tidak seperti itu, gitu ya, mungkin tidak sepanjang ini nih gap ya dan friksi-friksi yang ada di lapangan. Kenapa? Karena saya pikir begini, kalau dirubah sebenarnya inklusi kan kalau dibilang bahwa ini yang quote-to-quote normal, saya sebenarnya nggak suka memakai kata normal dan tidak normal ya. Tetapi untuk kebutuhan ini saya akan bilang kalau dari inklusinya ini movementnya yang melihatnya bahwa yang normal harus menerima yang tidak normal, sebenarnya kan bisa dibalik juga. Kalau kita mengubah paradigma kita tentang apa sih normal. Kalau untuk anak-anak yang di SLB ya normalnya ya SLB itu kan. Bagaimana kalau mereka terbuka buat kita yang normal? Sebenarnya sama toh. Konsep itu sama, benar nggak? Tetapi apakah mereka menolak? Bisa jadi mereka menolak loh. Jadi sebenarnya kita ini yang normal, quote-to-quote normal, itu agak kelebihan pede gitu. Bahwa lu mau jadi normal kayak gue. Benar nggak? Loh, wait a second. Gitu. Normalnya anak-anak berkebutuhan khusus ya seperti mereka itu. Gitu. Kalau mereka mau dinormalkan seperti kita, belum tentu mereka mau loh. Belum tentu mereka mau. Gitu. Jadi ini sebenarnya awal saya selalu bilang mungkin awal introduce ya memperkenalkan bahwa nih loh ada dunia pendidikan inklusi yang mengakui semua. Maka otomatis yang quote-to-quote normal mikir loh emang selama ini kita ngakuin, tapi saya nggak mau belajar bareng aja kan gitu. Kita ngakuin kok kalau ditanya orang-orang yang menolak anak-anak berkebutuhan, sekolah yang menolak anak berkebutuhan khusus, saya udah beberapa kali datang ke sekolah yang model begitu. Kalau diajak ngomong one-on-one, wah kita nggak nolak.
Kita nggak nolak, cuman kita nggak tahu gimana cara kita bertanggung jawab terhadap pendidikan mereka. Kita nggak nolak, gitu. Ya. Cuman kan ini ada issues di mana ada aturan gitu ya yang mewajibkan, gitu. Lalu ada aturan yang membuat lagi sekolah inklusi kan gitu. Modelnya sekarang ada, jadi di Indonesia nih sekolahnya paling beragam. Ada sekolah inklusi, ada sekolah reguler. Di dalam sekolah reguler ada lagi tuh sekolah khusus, ada sekolah SLB. Jadi ada movement di mana SLB udah nggak perlu lagi karena semua udah ada sekolah inklusi. Itu saya bilang nanti dulu gitu. Di Amerika aja sekarang agak pusing karena untuk beberapa area yang memang memerlukan support tinggi, gitu, diperlukan fasilitas-fasilitas yang belum tentu sekolah umum bisa lakukan itu. Ya, jadi ada gerakan di Amerika, mungkin ini sekitar tahun 80, sampai dengan akhir 90-an, adanya penutupan sekolah luar biasa, yang semuanya sekarang menjadi sekolah inklusi. Cuman ada beberapa sekolah yang memang diberikan izin khusus, seperti misalnya untuk tunanetra dan tunarungu, karena mereka memerlukan pembelajaran budaya netra dan pembelajaran budaya rungu yang memang berbeda. Mereka punya bahasa sendiri. Kalau yang untuk netra mereka harus melakukan atau diajarkan orientasi mobilisasi ya, yang belum tentu bisa diberikan. Nah, namun di dalam perjalanannya sendiri gitu, di Amerika cukup berat gitu. Perjalanan sekolah yang seluruhnya inklusi. Banyak justru dari orang tua dengan anak berkekhususan merasa bahwa anak-anaknya kualitasnya menjadi turun ketika dimasukkan ke dalam sekolah inklusi. Nah, jadi yang paranormal, yang bukan paranormal ya, kalau paranormal dukun dong, bukan. Jadi yang merasa bahwa normal, gitu ya. Anda jangan terlalu jumawa juga, gitu. Belum tentu, gitu ya, sekolah yang inklusi yang kita bilang bahwa bagus, gitu ya, atau sekolah normal lah dimasukkan ke dalam sekolah normal, itu adalah targetnya orang tua, belum tentu juga, gitu. Nah, di dalam pendidikan khusus kita selalu melihat bahwa seluruh anak itu sama. Jadi kalau kita melakukan intervensi, ini yang pertama kali saya belajar dan benar-benar ketempeleng lah gitu ya. Karena saya dulu juga ngerasa bahwa kan gue normal, makanya gue mau bikin program nih buat orang-orang nggak normal gitu. Merasa bahwa gitu mereka akan sangat menerima dan menjadi bahagia kalau normal seperti saya gitu. Kan ternyata enggak gitu. Di lapangan not necessarily seperti itu. Nah, salah satu profesor saya sekarang sudah almarhum beliau, namanya Pak Jadi. Iya benar. Beliau bilang bukan Pak Jadi belum. Ada saya lupa namanya. Tapi beliau bilang gini ke saya, kalau kamu mau bergerak di bidang pendidikan khusus, kamu harus tanya ke dirimu, apa itu normal buat kamu? Selama kamu belum bisa menjawab itu dengan baik, maka kamu nggak bisa nih, gitu, nanganin anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi setiap kali saya Opa Sarja namanya, setiap kali saya ketemu sama beliau, dia tanya gitu, udah dapat belum jawabannya? Normal itu apa? Gitu. Wah, awalnya saya bilang, normal itu di mana ada norma, di mana normatif, jawabnya pokoknya lebay lah gitu ya, namanya baru kuliah gitu kan, sok tahu. Tapi setelah lama gitu, terus dia bilang begini, yang benar itu normal ya, bagaimana kamu? Maksudnya gimana Pak? Kamu itu normal nggak? Saya sih ngerasa normal Pak. Gitu. Coba kamu pergi ke mana namanya department store. Mudah nggak buat kamu cari baju? Saya dari dulu ukurannya memang besar ya. Lalu Pak Sarja nanya sama saya, mudah nggak kamu cari baju? Ukuranmu normal nggak kalau dengan standar itu? Oh ya memang susah Pak, saya langganan tukang jahit emang gitu kan. Terus saya bilang, dan berarti normal seperti apa? Ya normal ya kamu ini. Normal itu berada di individu itu. Menjadi tidak normal ketika kita membandingkan dengan norma apa yang kita mau. Ini menjadi sangat penting karena penolakan-penolakan di lapangan biasanya melihat normal dengan standar tertentu.
Itu juga kenapa menjadi sangat sulit ketika konsep pendidikan inklusi itu masuk gitu ya. Orang melihatnya, wah inklusi apalagi nih. Coba kalau bilangnya bahwa, oh sekarang kita semua sekolahnya sama aja, udah biasa aja. Normal aja semua, udah senormalnya si individu. Kalau kita mungkin awalnya bicara seperti itu, mungkin akan lebih mudah gitu. Sosialisasi atau penerimaan yang dilakukan di lapangan. Jadi kalau kita mau merefleksi, saya pernah itu mempertanyakan di tahun 2013 ada konferensi besar yang dilakukan oleh Yayasan Peduli Indonesia, Yayasan Peduli Anak Berkebutuhan Khusus Indonesia. Itu dibikin konvensi nasional. Itu 2013. Gitu. Saya mempertanyakan, 10 tahun sudah kita punya perundangan pendidikan inklusi. Kala itu ya, 2013. Sudah sampai di mana? Gitu. Kita selalu terjebak dengan administratively, gurunya belum bisa mengajar gitu ya. Selalu ada permasalahan biaya atau permasalahan SDM yang tidak tertraining gitu. Oh oke, gitu. Itu 10 tahun. Sekarang tahun berapa? 2022? Berarti sudah 19 tahun dari kita memiliki perundangan itu. Kita ada di mana? Saya barusan dengar baru aja gitu ya. Permasalahannya masih sama tuh di 2013. Permasalahannya masih sama yang di 2003. Permasalahannya masih sama di tahun 1980-an. So where are we? Are we just jalan di tempat? Gitu. Kalau pertanyaannya adalah, wah SDM-nya kurang gitu, kita kurang ada support dari pemerintah. Udah dari dulu juga kan begitu. Hah? Presiden udah ganti berapa kali nih? Saya cuma 2 presiden loh waktu itu. Sekarang udah banyak gitu. Dari dulu kan akan begitu. Sekarang pertanyaannya adalah, masyarakatnya mau nggak berubah? Is there anything that you can do gitu? Benernya kan harusnya begitu ya, nanyanya. Kalau nunggu support, nunggu ini, nunggu itu, nggak jalan-jalan. Dari diri kita sendiri dulu aja. Tanyain ke diri kita gitu. Kita normal nih, ngaku normal. Oh iya, saya normal loh, dari SD sampai kuliah di sekolah normal. Wih, kasihan kamu tuh sebenarnya berkebutuhan khusus. Kenapa? Karena kalau kamu keluar dari normamu, belum tentu kamu bisa survive. Ya, jadi pembelajaran atau pemikiran kita yang harus kita rubah. Saya melihatnya ini salah satunya gitu ya. Dari sekian banyak gerakan-gerakan akar rumput yang memperjuangkan langsung. Ini saya bilangnya memperjuangkan langsung. Gitu. Ada support, nggak ada support gitu ya dari pemerintah atau mau bikin apa susah gitu, biasanya kalau kita mau mengikuti aturan malah susah gitu ya kalau kita mau melakukan. Nah, ketika prosesnya seperti itu, saya melihatnya ini loh yang membuat Indonesia tetap berada seperti sekarang. Jadi saya terima kasih banyak gitu ya untuk semua penggerak sekolah alam ini, karena walaupun langkahnya kecil, walaupun mungkin jumlahnya kecil, tetapi insya Allah ripple effect-nya gitu ya itu akan berdampak luas. Jadi kalau kita mau bilang bahwa refleksi pendidikan inklusi di Indonesia sekarang seperti apa, kalau melihat dari banyaknya jumlah sekolah inklusi, saya bisa bilang, oh jauh kita berubah gitu. Jadi jumlah sekolah inklusi sekarang jauh lebih banyak. Saya sebenarnya personally gitu ya sangat penggunaan kata inklusi ini yang seringkali malah menjadi eksklusif gitu. Jadi buat saya inklusi sudah harus mulai dijadikan sebagai bagian dari kehidupan kita, bukan hal yang baru, bukan hal yang berbeda. Ini harus dijadikan sebagai norma normal gitu ya. Dan mudah-mudahan ke depannya gitu ya, Indonesia semua menjadi sekolah reguler, di mana sekolah reguler bisa menerima semua. Udah nggak ada lagi lah itu kata inklusi, kata itu udahlah di pelan-pelan mesti di fade out. Karena kalau enggak, kita tetap akan terkotakkan seperti ini, yang inklusi sama yang nggak inklusi, yang reguler sama yang non reguler, yang luar biasa sama yang nggak biasa, kan gitu. Sementara kalau martabak semuanya pengen luar biasa.
Sementara kalau sekolah giliran luar biasa nggak mau, kan gitu. Ya. Jadi sebenarnya pilihan kata itu menjadi sangat penting. Indonesia sendiri harusnya inklusivitas itu berada dalam tatanan filosofi sebagai bangsa dari pertama kita berdiri. Nggak usahlah kita bikin sekarang ada kata inklusi, nggak usah. Dari pertama kita berdiri tahun 1945, kita itu sudah mengakui inklusivitas. Inklusivitas itu dari mana? Tidak hanya perkara sekolah. Inklusivitas itu dari keragaman sejatinya manusia itu beragam. Entah itu dari suku bangsanya, entah itu dari bahasanya, entah itu dari agamanya, entah itu dari pendidikannya. Ya, Indonesia itu sudah begitu. Jadi ketika kita nih masuk dan tanda tangan Salamanca, saya udah pikir ya jelas Indonesia harus lakukan itu. Kalau nggak ada Salamanca, harusnya Indonesia yang menggagas itu, gitu loh. Karena kita ini udah beragam dari awal. Gitu. Ketika sudah ditandatangani, kita buat perundangan untuk pendidikan inklusi, oke, that's great untuk awal. Tapi sekarang sudah berapa tahun? 2023, 2023, hampir 2022, hampir 20 tahun. Apa nggak cukup sosialisasi 20 tahun buat 200 something juta orang dengan tetap memakai inklusif itu tadi dan eksklusif, regular, normal, nggak normal, kan gitu ya? Maka saya rasa sudah waktunya Indonesia ini saya menghimbau semua gitu ya untuk meninjau kembali. Kalau kamu Indonesia harusnya kamu inklusif. Kalau kamu Indonesia harusnya nggak perlu lagi pakai kata inklusif, kamu akan menerima orang atau manusia seperti apa adanya karena kemanusiaan harus selalu didahulukan di Indonesia. Kalau dari saya itu dulu mungkin ya, gitu. Kalau refleksi saya sih begitu ya. Saya melihatnya kita bisa bicara teknik gitu ya, jumlah pendidikan inklusif sudah banyak ya. Jumlah perundangan yang mendukung luar biasa. Belum lama 2 bulan sebelum Lebaran saya pas bulan puasa loh. Gitu. Saya diundang untuk ada sosialisasi perundangan nomor 8 tentang layanan disabilitas. Ini udah luar biasa sekali gitu. Jadi kalau belum tahu nanti bisa saya share gitu. Di mana Indonesia ini sudah melihat kebutuhan seluruh masyarakatnya. Jadi bagaimana layanan disabilitas ini sedang diupayakan gitu ya. Dari mulai sekolah sampai mereka bekerja, sampai mereka pensiun, sampai masa tua itu udah ada aturannya kita. Gitu ya. Tapi bagaimana kita menerapkan itu ya ini menjadi PR kita bersama. Nggak bisa hanya PR-nya pemerintah gitu. Jadi ini PR kita bersama. Nah, karena pendidikan di Indonesia ini hak otonomi daerah, saya rasa gitu ya. Ini masing-masing daerah harus melihat gitu potensi lokalnya. Dan ketika menjadikan inklusivitas sebagai hal yang biasa, sudah tidak ada lagi kesulitan-kesulitan dalam penerimaan jenis anak model apapun di sekolah. Dari saya mungkin itu ya, kita kan ngobrol-ngobrol aja nih gitu. Jadi silakan menanggapi atau kalau ada pertanyaan atau apa silakan. Terima kasih banyak Bu Adi atas paparannya yang luar biasa. Untuk sesi diskusi atau ngobrol-ngobrol atau sharing atau tanggapan, ini kita buka 2 jalur ya, offline sama yang online. Untuk yang online bisa dibantu sama admin untuk menginformasikan. Nanti kalau yang online silahkan langsung ajukan saja pertanyaan karena dibacakan oleh admin, begitu ya. Kalau yang untuk offline silahkan ajukan tangan, sebutkan nama. Oke, begitu. Tapi sebelum ke peserta, saya ingin bertanya dulu kepada Bu Adi. Menarik ketika sejak dari 19 tahun yang lalu wacana inklusif, sekolah inklusif itu diundangkan, begitu ya Bu ya. Itu sampai sekarang belum beranjak dari kondisi waktu itu. Banyak juga yang sejenis dan disalahpahami seperti homeschooling misalkan. Homeschooling yang mengambil mengambil alih tanggung jawab pendidikan anak, diambil alih orang tua untuk dididik di rumah, terus kemudian disalahpahami
ada lembaga yang menyelenggarakan homeschooling semacam itu, menginstitusikan wacana baru yang kemudian dikemas dalam bentuk industri pendidikan. Nah, kira-kira penyebab utamanya apa sehingga kita 19 tahun kita tidak beranjak jauh dari kondisi waktu itu, kesadarannya masih tetap tidak berkembang begitu. Berarti penyebabnya. Kalau dibilang tidak berkembang sama sekali ya enggak juga ya, berkembang gitu. Tapi memang very slow gitu ya. Dan buat saya ketika saya melihatnya dalam 9 tahun terakhir kok ya masih sama aja gitu, masih ada selalu dalam prosesnya kita mencoba menebar awareness gitu ya tentang pendidikan inklusi. Jadi saya pikir mungkin ini harus ada cara yang lebih baik ya dalam kita mensosialisasikan pendidikan inklusi ini. Kalau ditanya kenapa, kalau saya pikir ya dari awalnya introductions-nya ini as if it's a new thing. Itu loh yang bikin sulit. Ya, kita ini nature-nya manusia. Ya, ini mungkin Mas Nano bisa nambahin nanti dari area psikologi ya, gitu. Secara natural manusia itu akan aprehensif terhadap hal baru. Gitu ya, benar nggak? Kalau kita nggak tahu, ya kita worried. Nah, itu hati-hati. Ya, itu natural sebagai manusia kita lakukan itu. Nah, makanya kalau kita mau mensosialisasikan sesuatu, kita harus benar-benar planning gitu ya, secara strategik gitu. Seperti apa nanti penerimaannya. Nah, ketika konsep awalnya adalah nih ada pendidikan inklusif gitu ya, pendidikan yang memberikan kesetaraan terhadap semua. Sementara saya termasuk yang cuman presidennya lama banget gitu, 32 tahun saya cuman ingat-ingat presiden 2 biji aja gitu. Nah, dari generasi yang seperti itu gitu ya, yang biasa kita bilang bahwa ini adalah sekolah negeri adalah sekolah yang bagus kan gitu ya. Benar nggak? Bahwa sekolah yang seragam sampai kaos kakinya seragam gitu kan. Itu adalah yang baik. Tiba-tiba kamu dibilang bahwa salah loh gitu. Sekarang ada inklusi, ini yang benar. Ini yang tentunya kita akan yang benar aja loh, 32 tahun loh. Saya bagian dari pendidikan itu, maksud saya salah. Ini agak sulit ya. Gitu. Lebih sulit kan nerimanya dibanding kalau kita bilang bahwa ini sekarang udah kita sudah punya nih kemampuan untuk jadiin satu aja biar praktis. Beda nggak? Kalau misalnya saya nih bilang datang ke sini, saya bilang, wah bikin sawut nggak kayak gini. Bikin sawut nggak kayak gini. Sementara kita tahu bikin sawut kayak gini udah lama banget gitu kan. Akan lebih mudah kan kalau saya bilang, ini sawut keren banget ya. Ini kayak begini nih emang tradisionalis sawut. Akan lebih bagus sawutnya misalnya gitu. Kalau untuk yang diabetes itu dikasih gulanya, tapi gula yang itu kali, gula yang diabetes itu yang untuk diabetes. Ya, tentu ada penolakan rasanya lain ya, tapi buat yang diabetes nggak apa-apa kali ya, kesian kan, pengen rasain sawut juga. Gitu. Jadi, cara approach kita beda kan, bisa lebih diterima mana kalau kita bilang nih sawut salah, tidak higienis, banyak gulanya, membuat diabetes, dibanding dengan ini ada sawut. Sawutnya akan lebih bagus nih supaya yang diabetes juga bisa makan, bisa diterima yang mana? Jadi kalau saya lihat ada juga gitu ya, walaupun itu bukan faktor satu-satunya, tetapi saya melihatnya ini ada juga permasalahan itu gitu. Ketika kita memperkenalkannya sebagai satu makhluk baru gitu dan diterus gitu inklusi sampai saya pernah meeting, ini online live lah ya? Online live ya? Oh ya udah jangan deh. Gitu. Jadi dari proses itu sampai ada gitu ya yang bilang bahwa saya ini udah gerah banget sebenarnya sama inklusi gitu. Apa-apa inklusi gitu. Jadi ada kejenuhan penggunaan kata tersebut sebagai hal yang buat orang-orang akhirnya jadi kontraproduktif. Saya ngelihatnya begitu ya. Jadi
walaupun banyak faktor lainnya ya. Jadi di kita nih ada lebih banyak faktor, ada faktor politik, ada faktor belief dan lain-lain. Tetapi gitu, dan utamanya bisnis. Faktor utamanya bisnis gitu. Jadi saya melihatnya kalau saja kita ini sekarang ketika kita menebarkan awareness inklusi ini, kita berfokus pada perubahan mindset kita, perubahan paradigm, dan secara perlahan kita mulai kurangi itu, dan kita lihat ini keragaman ini memang keniscayaan gitu. Jadi harusnya kalau kamu nggak inklusif, nggak ada sekolah inklusi, setting sekolah inklusi, nggak ada itu, zaman dulu, toh anak-anak ini juga tertangani, bener nggak? Gitu. Tapi sekarang ini kan lebih banyak penolakan. Gitu. Masih ada kok sekolah-sekolah yang punya hati. Jadi saya melihatnya bahwa ya inklusi memang sangat penting, gitu. Tapi kita juga mesti mulai mengubah pilihan kata kita sehingga inklusif itu tidak menjadi eksklusif. Karena kecenderungan sekarang kalau sekolahnya nggak terima anak berkebutuhan khusus, itu nggak asik sekolahnya. Ya, itu sebenarnya kan kita harus mulai juga gitu mengedukasi mereka-mereka yang memang belum beragam. Nah, another thing, faktor lainnya adalah yang kumpul-kumpul biasanya emang yang orang udah beragam. Ya kan, di sini kan ini komunitas ini kan ya beragam memang sudah gitu. Ya. Nah, seringkali ketika yang tidak beragam ini diundang itu susah. Nah, kita harus mulai secara strategis memikirkan bagaimana supaya yang beragam ini ikut. Nah, saya bilang tadi, ini adalah kelompok yang berkebutuhan khusus sebenarnya. Karena dia sendiri tidak bisa melihat keragaman yang ada di dalam dirinya loh. Di dalam quote-to-quote normal itu kan beragam juga. Gitu. Jadi secara strategis juga harusnya kita ini sudah bisa mulai melakukan edukasi ke yang memang belum beragam. Yang saya sering diundang, yang saya sering ini yang datang ini memang orang-orang yang memang punya kepedulian tinggi terhadap keragaman. Yang nggak beragam, nggak tersentuh gitu loh. Makanya kita sudah 20 tahun nih kayak jalan di tempat jadinya. Nah, saya pikir ini kita sudah harus sama-sama bersinergi ya, mulai memikirkan bagaimana gitu caranya untuk memastikan yang mereka ini yang merasa quote-unquote normal ini bisa melihat bahwa di dalam diri mereka juga beragam. Itu kira-kira Mas. Bagi peserta, kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan, saya persilahkan. Atau mungkin yang dari online bertanya atau menanggapi, saya persilahkan. Okay. Terima kasih. Saya mau tanya itu. Yang menjadi kendala kami saat ini adalah bagaimana kita meyakinkan kepada orang tua bahwa anak-anak ini akan mampu untuk bersaing dengan anak-anak yang katanya normal. Kembali lagi saya juga tertarik dengan yang Ibu paparkan tadi. Normal di sini seperti apa? Ya normal ya seperti itu. Memang itu yang kita lihat kesehariannya anak-anak itu ya normalnya begitu. Dan itu kita tahu persis. Setiap harinya anak-anak itu seperti itu. Tapi yang menjadi kendala adalah orang tua itu sendiri. Yang ini sangat saya sendiri tuh miris gitu Ibu. Kalau saya berhadapan dengan orang tua yang, aduh ngapunten saya malah baper kalau udah ngomong ini anak-anak ini. Karena dari orang tua itu sendiri seolah ada yang menolak. Jadi belum mampu menerima, belum reda, belum ikhlas bahwa hanya orang tua yang istimewa kok yang dididik anak-anak istimewa. Itu kalau menurut saya begitu cara kita menyampaikan supaya orang tua ini juga punya apa ya bahasanya, punya mongkok hati, besar hati bahwa memang kita istimewa sama Allah dititipkan yang istimewa. Ayo kita kelola secara istimewa. Seperti itu. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara kita itu meyakinkan orang tua itu
supaya ya nggak salah-salah kaprah lah, dan mampu bekerja sama dengan kita untuk mengolah si kecil ini untuk menjadi benar-benar istimewa menurut kami. Seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi sebenarnya sudah benar ya, bilangnya bahwa ya normalnya anaknya ya demikian, ya normal ya rate-nya seperti itu. Kalau dengan orang tua ini kan memang memiliki cycle of grievance kalau kita melihat secara saintifik gitu ya. Ketika baru kita tahu bahwa anak kita ini memiliki kebutuhan khusus, ini tentunya seperti ada cycle kesedihan ya, kehilangan. Maksudnya kehilangan ini sebenarnya gini, 9 bulan mengandung gitu ya, kan kita harapannya yang baik-baik, benar ya? Harapannya yang normal menurut kita, kan gitu ya. Ketika melahirkan dan ternyata tidak sesuai, itu kan tentunya tidak mudah gitu ya, dan harus melewati cycle kesedihan sama seperti ketika kita kehilangan sesuatu karena tidak sama gitu harapan dengan yang ada dalam kenyataan. Nah, setiap orang tua memiliki stage yang berbeda-beda. Jadi biasanya orang tua yang menolak itu bukan karena nggak cinta, karena mereka mungkin stuck di dalam cycle tersebut, gitu. Jadi memang diperlukan dampingan, ya, supaya bisa melewati cycle-nya dengan baik, grievance cycle-nya dengan baik, sampai dengan level penerimaan yang baik dan bisa move on dan menjadi positif untuk anaknya. That being said, bagaimana caranya? Biasanya saya selalu mengajak orang tua untuk menjadi expert anaknya sendiri. Banyak orang tua yang akhirnya terus serahin aja ke sekolah, ini karena dia overwhelmed juga gitu, dia nggak punya reference gitu ya, dia takut ya kan, ini kan khawatir dong nanti anak saya udah besarnya gimana gitu, ada yang saya nggak mau anak saya jadi bahan ketawaan di lapangan kayak gitu-gitu ya, gitu. Jadi mengajak orang tua untuk bisa memahami kondisi anaknya dengan baik itu sebenarnya salah satu tugas sekolah gitu. Jadi mungkin bisa dibuatkan seperti buku catatan profil si anak, apa saja kebiasaannya dia yang tidak bisa. Jadi nggak usah juga terlalu ngawang-ngawang, tetapi gitu ciri khas anak tersebut itu si orang tua tahu betul. Lalu kita sebagai profesional yang membantu mendampingi di lapangan, membantu dia juga untuk melihat quote-unquote normal yang ada dalam masyarakat. Tujuan pendidikan kan semuanya sama. Ujungnya apa? Tujuan pendidikan ujungnya apa? Saya mau nanya. Di sini siapa yang sudah punya momongan, sudah punya anak? Saya mau nanya. Tujuanmu punya anak dan mendidik anakmu, Pak Kiai, tujuannya apa? Supaya apa? Supaya apa, Pak? Supaya survive, dia bisa produktif sebagai manusia dewasa nanti, benar? Dia bisa hidup mandiri, itu tujuan. Pertanyaan saya, sama nggak tujuan anak berkebutuhan khusus ujungnya dengan ini yang tidak kita sotoy tadi nih, yang normal, sama nggak? Sama. Ketika orang tua diajak untuk melihat sama loh. Sekarang saya nanya, kalau di dalam level quote-unquote normatif umum, gitu ya, ada nggak yang gagal pendidikannya? Udah gede masih gitu, minta transferan kiri kanan, ada. Nah, sekarang saya nanya, itu ada nggak yang sekolahnya juga nggak berhasil misalnya? Ada toh? Ajak orang tua melihat bahwa that's life gitu, normalnya begitu. Dan anak-anak berkebutuhan khusus begitu juga. Ada yang bisa sukses di ujungnya, ada yang enggak. Nah, sekarang pilihannya orang tua kan begitu. Jadi caranya memang mengajak dia untuk secara realis gitu ya, melihat apa dan bagaimana perencanaan ke depan. Biasanya kalau orang tuanya diajak dan secara bertahap, nah ini yang harus didampingi memang gitu ya. Secara bertahap didampingi itu lama-lama orang tuanya akan berfokus gitu. Seringkali orang tua tidak bisa melihat perkembangan anaknya karena relatif anak-anak berkebutuhan khusus kadang perkembangannya lamban gitu ya. Dan dia setiap hari ketemu. Padahal 2 bulan yang lalu dia
kalau bilang minta misalnya cuman tak gitu 2 bulan yang lalu. Terus tiba-tiba bulan ini dia udah bisa pakai inta, belum minta ya, tapi inta. Orang tuanya nggak ngeliat itu karena daily dia setiap hari ngeliat itu kan gitu. Nah itu kenapa diperlukan catatan dan peninjauan sehingga orang tua bisa ngeliat, anak saya ada perkembangan loh, ini perkembangannya cukup signifikan. Nah seringkali orang tua anak berkebutuhan khusus jadi frustrated karena kayaknya nggak bisa melihat perkembangan anaknya karena perkembangan anaknya nggak dicatetin, kan gitu. Sementara kalau di sekolah kan kita nyatet. Nah, terus nanti bilang di sekolah dia bisa gini, orang tua bilang nggak bisa gitu. Ini dia orang tua bilang nggak mungkin, kan gitu. Ya karena nggak lihat. Sebenarnya di sekolah kan kita nyatetin. Jadi kita ajak orang tua untuk mencatatkan itu dan ajak mereka untuk visit setiap 3 bulan gitu, di visit catatannya. Yang sebelumnya ada kan pertumbuhannya. Ya, ketika bisa melihat perkembangan itu memberikan harapan sebenarnya, ya, dan menurunkan penolakan gitu. Harapan saya pelan-pelan itu bisa diterima nantinya. Gitu kali Bu ya. Memang diperlukan dampingan nih. Jadi model yang di sekolah ini nih hebat nih gitu karena orang tuanya juga dilakukan dampingan ya untuk orang tuanya. Jadi itu yang diperlukan sih sebenarnya. Jadi orang tua anak normal aja capek kan kadang-kadang pengen rasanya berhenti dulu kita cuti dulu lah jadi orang tua gitu. Tapi kan nggak bisa kan gitu ya. Nah sebenarnya sama gitu dengan anak berkebutuhan khusus gitu juga. Gitu. Mudah-mudahan menjawab. Oke, terima kasih. Ada tanggapan lagi atau ada pertanyaan yang lain? Monggo kami persilahkan kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu, baik yang offline maupun yang online. Untuk yang online, ada yang bertanya? Ada Vin ya? Oke. Kalau tidak ada atau belum ada, saya yang atau Mas Fahmi mau bertanya sepertinya. Silakan deh. Thank you. Ya, sebenarnya ini terkait dengan fenomena yang saya temui di lingkungan, terkait dengan bagaimana perlakuan terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Yang kasusistik yang saya temui ada 2 sebenarnya. Yang pertama adalah dia bermasyarakat di masyarakat kan, dan orang tuanya juga tidak masalah dengan itu, cuma ada beberapa hal yang masyarakat kurang setuju dengan apa yang dilakukan orang tua itu. Yang kedua, dia tidak diberikan kesempatan untuk bersosialisasi secara bebas di luar. Artinya dia terkurung di dalam rumah, sehingga terjadi 2 perkembangan pada anak-anak itu yang cukup berbeda. Dan yang pertama adalah ya, dia diberikan kesempatan untuk bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya, dan bahkan sampai sekarang dia sudah bekerja layaknya orang normal, walaupun mungkin sebagai kulit bangunan ataupun tukang rewang dan apapun itu, orang-orang sekitarnya sudah menganggap dia ya sudah bisa bekerja, sudah bisa bersosialisasi, dan juga dalam hal ini dianggap entengan dalam bergotong royong. Yang kedua, ini tidak ada perkembangan yang cukup banyak baik dalam hal komunikasi maupun interaksi, dan ya mungkin karena selalu di dalam rumah sehingga ya kehidupannya mungkin bisa dikatakan kurang berkembang. Nah, yang pertama, banyak orang mengapresiasi dengan apa yang dia kerjakan, mungkin dengan memberikan makan atau bahkan uang, upah dan seterusnya. Cuma orang tuanya terkadang melarang, aja dikai duit, aja dikai apapun itu. Cuma ya bagi orang lain itu ada apresiasi terhadap kerja yang sudah ia lakukan. Nah, saya tidak begitu belum mengulik lebih dalam bagaimana secara organik masyarakat atau orang-orang ini menganggap dia sudah layak atau diseraungi secara nyantai, secara bebas, diajak ngobrol dan seterusnya, dan juga bahkan sering saya juga menemui dia nongkrong bersama teman-temannya, dan saya kira ini juga semacam
mungkin pengaruh yang dibutuhkan juga bagi, ya saya sebenarnya mau menyebut tidak normal, tadi saya teringat definisi tadi. Ya, nah apakah ada juga hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam, mungkin kalau kita menganggap ini suatu yang bagus, tetapi dalam batas-batas tertentu, apakah ini ada sesuatu yang perlu diperhatikan dalam keserawungan dengan mereka yang berkebutuhan khusus di dalam bermasyarakat ini? Terima kasih. Oke, ini ada dua cases ya, gitu. Yang satu di rumah aja ya, tidak dibolehkan keluar gitu ya. Yang satunya lagi di masyarakat, tetapi orang tuanya justru malah yang nggak boleh, kalau misalnya dikasih uang gitu nggak boleh gitu ya. Oke. Ini untuk yang pertama dulu. Ya, seperti yang saya bilang tadi ya, bisa jadi orang tuanya ini masih masih mengalami grievance cycle gitu, sehingga anaknya dikit di rumah. Harusnya kita lakukan pendekatan yang lebih ke orang tuanya ya, gitu. Karena banyak hal yang membuat orang tua keep anaknya di rumah gitu. Yang paling besar itu karena ada permasalahan internal keluarga ya, yang di dalamnya itu agak sulit orang luar untuk masuk gitu, untuk bisa tahu. Ini memang harus ada dampingan khusus ya kalau yang seperti itu. Pernah ada cases serupa, ini lebih karena di dalam keluarganya sendiri pun itu dia ditolak gitu. Keluarga dengan anak berkebutuhan khusus ini di dalam keluarganya sendiri bawa sial gitu ya. Maaf untuk sampaikan ini gitu, tapi itu ya bukan masalah yang gampang. Dari secara psikis sendiri orang tuanya gitu ya perlu bantuan dan dampingan untuk bisa lebih rileks gitu. Ini kan capek banget tuh kalau punya permasalahan buat dia. Jadi dari masyarakatnya juga mungkin mesti lebih kind gitu. Ya, saya tahu pasti baik gitu ya, tetapi lebih ke yang lebih memahami ya gitu mungkin ya. Dan mungkin memang perlu diajak sesekali. Seringkali ini gini, susah juga misalnya mau keluar kan, karena anaknya nggak bisa diajak keluar, anaknya kan nggak bisa ada yang dititipin juga. Bisa dibayangin di mana frustratednya gitu, kalau dia hanya ngurusin anaknya terus-menerus aja gitu. Jadi mungkin harus ada tawaran bantuan gitu ya, untuk si orang tua ini supaya dia bisa lebih rileks. Entahkah itu cuman ngopi atau ngeteh gitu ya, hanya dengerin aja dia ininya apa gitu. Jadi memang harus ada proaktifness gitu dari luar untuk membantu dia supaya dia bisa keluar dari cycle-nya itu gitu. Tapi secara hukum kan kita nggak bisa maksa, itu kan bukan anak kita gitu. Jadi kita yang memang harus persuasif ya gitu, dan itu kadang-kadang melelahkan gitu. Jadi kadang-kadang juga kita nggak bisa ya reach out terlalu dalam ketika memang dari si individu itu menolak. Itu harus kita pahami. Jadi kita juga jangan yang terus lantas kita jadi kayak yang wah gitu kemerungsung gitu. Ini harus dibantu gitu ya. Dia nggak ngerasa dibantu, dia ngerasa nggak dibantu, biarin aja kalau kayak gitu. Selama dia nggak ganggu ya. Tapi dari prosesnya sih sebenarnya proses pendekatannya seperti itu, gitu, perlu waktu. Kalau untuk yang kedua, di mana ini anaknya sebenarnya sangat sosial gitu kan, keluar dan juga diterima masyarakat. Tapi ketika masyarakat ingin mengapresiasi itu, orang tua jangan-jangan orang tuanya. Nah kalau yang seperti itu, kalau saya ngelihat, saya bisa paham dari sisi orang tua. Karena orang tua mungkin tidak ingin mengajarkan anaknya untuk minta-minta dan tangan di bawah. Jadi kalau ini perkara culture ya, ini perkara budaya. Saran saya gitu, sebelum kalau kita memang mau memberikan apresiasi ke anaknya, dari awal bilang dan minta izin sama orang tua karena dia masih di bawah orang tuanya, gitu, minta izin bahwa ini ada dana untuk membersihin. Jadi jangan dilihat ini sebagai kita kasihan, ini kita mengapresiasi kerjaan, tapi dari awal bilangnya.
Dan ketika hire ini anak gitu ya, juga tahu bahwa this is a paying job gitu. Ya, tentunya kalau bahasanya begitu, orang tua tentu akan nerima. Ya, saya juga nggak akan kasih gitu anak saya yang tiba-tiba ada orang dia cuman misalnya ngangkatin tas jatuh gitu terus orangnya ngasih upah. Saya akan bilang jangan, karena itu adalah hal yang biasa. Kamu berbuat baik ke orang nggak perlu upah kan gitu. Ya, jadi memang ini dari yang ngasih juga harus punya kerendahan hati untuk melihat bahwa gitu bagaimana cara saya mengasihnya ini, sehingga kalau ngasihnya cuman yang kayak oh ya udah nih thank you ya gitu kayak upah, dia ini belum tentu mau gitu, orang tuanya bisa jadi nggak sesuai sama value-nya dia. Jadi akan lebih baik kalau memang ada kerja bakti gitu ya, lantas ada dana yang memang akan dibagi yang kerjanya keras mungkin, dan nggak hanya dia yang dikasih upah gitu. Jadi kalau memang yang lainnya cuma makan nasi bungkus, jadi juga sama nasi bungkus. Kecuali ada penugasan khusus gitu ya, misalnya kamu bagian angkut ini ke sana gitu yang memang berat ya, dia memang kerja. Nah itu ada ada biayanya, ada dananya gitu. Jadi dia juga proud dalam melakukannya sebagai pekerjaan. Nah, kalau yang seperti itu biasanya kalau melihat bahwa anaknya juga udah boleh keluar dan lain-lain, orang tuanya kan tentunya sebenarnya sudah menerima anak itu. Akan ada bagusnya juga orang tuanya diajak ngomong gitu, duduk gitu, untuk diskusi gitu. Siapa tahu memang misalnya RT tuh biasanya suka punya dana kan, dana bersih-bersih atau apa gitu. Duduk ngomong, anakmu udah umur sekian, mau nggak gitu. Nah, seringkali orang tua gengsi gitu. Dia nggak ngelihat bahwa yang dilakukan anaknya menghasilkan 10.000 itu sebenarnya adalah produktif. Oh 10.000 aja aku ya bisa ngasih kok. Oh, jangan kayak orang susah 10.000 aja minta sama RT kan gitu. Ya ini terjadi ada di cases gitu ya. Anaknya itu seneng, anaknya memiliki autism gitu ya. Terus akhirnya suka ada di dekat situ ada kafe. Nah, suka bantu-bantuin kafe. Jadi ke situ. Jadi kalau orang bersin dia ikut bersin. Akhirnya sama sekolah itu, di sekolah dia kebetulan ada sekolahnya di SLB. Diajarin lah gitu bagaimana cara serving yang baik. Jadi sekolahnya approach ke tempat kafe itu, nanya kalau kerja kriterianya apa biar kita ajarin skills-nya. Diajarin sama sekolahnya, terus itu tempat kafenya mau nge-hire gitu ya. Ya cuman ya harganya ya sesuai sama kemampuan kafe kan. Nah, orang tuanya nggak ngasih karena terlalu kecil, itu jajannya sehari itu gitu, nggak usah. Anak saya nggak usah kayak gitu. Nah yang kalau yang seperti itu gitu ya, orang tuanya perlu duduk gitu. Orang tuanya perlu duduk dan diberi pencerahan gitu, bahwa hasil keringatnya dia yang 10.000 perak itu jauh lebih berharga dari jutaan yang dia kasih sama orang tua. Value-nya ya, bukan nilai uangnya, tetapi value dari kerja kerasnya itu. Jadi ini yang saya tadi ngobrol ya sama ibu ini, bahwa perlu proses transisi, dan transisi itu tidak hanya untuk anaknya, transisi itu juga untuk orang tua dan keluarganya. Karena pada saat anak berkebutuhan khusus masuk ke dunia dewasa, gitu ya, seringkali hambatannya justru datangnya dari keluarga dan orang tua karena nggak tega. Saya balik tanya, kalau anak-anak quote-unquote normal pertama kali kerja, gitu ya, orang tua tegel nggak ngelihatnya? Apalagi kalau kerja baru masuk entry, wah jadi kacung kampret kan, disuruh-suruh, yang anu kan gitu. Wah, anakku sekolah sampai S1 di kantor cuma disuruh bikin fotokopi atau, tapi kan itu kerja gitu. Nah sebenarnya sama gitu, anak berkebutuhan khusus pun begitu. Nah ini menjadi double gitu, orang tuanya bapernya gitu kalau ngelihat anaknya struggling. Jadi memang program transisi sebaiknya gitu dilakukan tidak hanya untuk anaknya, tetapi juga untuk orang tua, sehingga orang tua bisa menerima juga kalau ini yang penting anak saya kerja. Gitu. Pekerjaannya ya sesuai yang dia bisa. Gitu. Kan tujuan akhirnya sama toh. Gitu. Jadi mungkin itu ya, Mas. Gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab.
Baik, terima kasih. Barangkali ada lagi yang ingin bertanya, semakin menarik ini karena sudah turun ke tataran yang praktis dan langsung aplikatif. Barangkali ada yang bertanya lagi, monggo saya persilahkan. Monggo, Mbak Ayu. Saya ingin menanyakan tentang yang barusan Ibu sampaikan tadi. Dan kebetulan di lingkungan saya ada tipe orang tua yang seperti itu. Ditolak oleh keluarga, ditolak oleh masyarakat karena anaknya kebetulan autis. Jadi dia itu lari, terus apa ya, main tangan sama teman-temannya. Terus akhirnya orang tuanya tertutup semuanya. Bahkan ibunya pun tidak pernah keluar rumah, tidak pernah menerima tamu. Dan yang membuat saya itu ingin menyelami beliau adalah karena saya pernah mengalami hal seperti itu. Jadi saya merasakan empati saya kepadanya dan saya ingin masuk perlahan-lahan ke dunia ibu itu untuk istilahnya untuk survive ibunya, karena anaknya itu autis dan dia itu mohon maaf untuk tidak pernah pakai celana di rumah. Dan rumahnya itu dipenuhi teralis besi. Jadi jendela ada teralis, terus pintu itu didobel kayak pagar besi seperti itu. Dan yang ingin saya tanyakan adalah, salahkah saya bila saya ingin masuk ke orang yang sudah benar-benar tertutup, benar-benar tidak ingin survive, sementara saya itu ingin agar dia itu menjadi orang tua yang survive. Karena anak itu kita tidak selamanya hidup di dunia. Bagaimana anak akan survive bila orang tuanya tidak survive, tidak memiliki keinginan untuk survive? Bagaimana caranya, Bu? Oke. Ini begini, kalau seperti ini memang agak sulit ya, anaknya mungkin sudah besar ya sekarang ya. Menjadi agak sulitnya itu karena sudah besar gitu. Jadi sebenarnya kalau nggak dipakai celana dan lain-lain, ini kan prosesnya dari awalnya gitu ya. Jadi sebenarnya ini yang juga menjadi kendala. Banyak orang tua akhirnya terlihat seperti tidak mau survive ya. Tapi saya kira semua orang tua pasti mau survive. Kelihatan jadi kayak udah nggak ada harapan gitu. Karena di dalam proses tumbuh kembang anaknya ini memang berat sekali. Unfortunately, waktu anaknya masih lebih mudah diajarkan, itu tidak terjadi kayaknya ya. Saya nggak tahu seperti apa, tapi kalau sekarang sudah besar dan ini itu agak sulit. Tetapi masih bisa dilakukan sih sebenarnya gitu ya. Itu perlu ada assessment untuk melihat seperti apa perilakunya. Jadi lebih kepada behavior interventions mungkin ya, gitu, untuk bisa memastikan anak ini nggak liar gitu. Jadi ada juga orang tua karena nggak tahu gimana cara menghandle anaknya, terus anaknya dibiarin aja gitu. Yang penting nggak nginiin orang tua. Ini yang kayaknya yang dilakukan itu nggak nyakitin orang lain gitu. Tapi dia sendiri nggak bisa menghandle, nggak bisa mengelarang, nggak bisa mengajarkan boundaries gitu sampai anaknya sudah cukup besar gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya salah atau enggak, saya bukan orang yang bisa bilang bahwa itu salah atau tidak, gitu ya. Karena yang bisa tahu itu Anda. Tapi yang Anda lakukan itu adalah satu kebaikan, gitu. Jadi saya selalu bilang bahwa kalau memang mau mengupayakan kebaikan, biasanya memang sulit dan tidak pernah ada yang salah dalam melakukan kebaikan. Jadi kalau mau melakukan itu salah atau enggak, kalau saya pendapatnya begitu ya, dalam melakukan kebaikan. Tetapi sekarang yang harus Anda juga ukur gitu ya, atau Anda pertimbangkan adalah sejauh apa support yang mau Anda tawarkan, kan gitu. Karena situasinya sudah seperti itu, di mana bisa jadi dia juga sudah nyaman dengan setting itu, gitu ya. Tapi kalau yang concern saya dikasih teralis segala macam itu kan karena ada behavior problem yang harus diintervensi. Jadi saya rasa nggak bisa sendirian gitu. Jadi perlu willingness dari orang tua, tapi juga dari lingkungan situ gitu ya.
dan juga profesional-profesional yang mungkin mau membantu. Banyak kok profesional yang juga mau lakukan pro bono gitu ya untuk cases-cases yang apa menurut mereka challenging. Jadi mesti direncanakan juga gitu kalau Anda mau masuk ke dalam situ ya. Direncanakan juga. Nah, cuman begini, tadi Anda bilang bahwa saya juga pernah seperti itu dan saya ingin orang tuanya survive karena anaknya nggak bisa survive kalau orang tuanya tidak survive. Saya agree dengan Anda, however, it's not your kids. Gitu. Mungkin kedengarannya, oh ini Bu Adi kok nyaraninnya gitu, nggak begitu gitu. Kita kadang-kadang di Indonesia ini kan sangat baik gitu ya. Kita tuh kadang-kadang lupa gitu kalau kita mau menolong orang tuh dengan standar kita. Gitu. Jadi kalau Anda mau masuk dan membantu mereka, ya Anda pahami betul dengan standar mereka, bukan dengan standar kita. Gitu. Itu yang saya ingatkan karena nanti Anda keloro-loro nih kalau dengan standar kita harusnya gitu. Nanti dari mereka nggak ada gue gini oke aja. Gitu. Ya tapi kan kamu nggak akan hidup. Oh, saya punya duit, pohon duit dulu kan tenang aja. Hah? Bisa jadi kan? Gitu. Kita kan nggak tahu. Jadi kebaikan sangat bagus kita lakukan dan harus terus diupayakan. Tetapi kita juga jangan lupa gitu bahwa kita juga harus melihat dari sisi yang kita tolong. Gitu. Kita pelajari dulu apakah satu mau ditolong enggak gitu. Dua gitu. Seperti apa pertolongan yang dibutuhkan. Lalu kita juga assess diri kita sendiri sejauh apa kita bisa bantunya. Gitu. Karena kalau nggak nanti jadi personal gitu. Anda jadi very frustrated gitu kalau nggak ini buat guru gitu juga nih guru sering gitu tuh kalau sama anak muridnya dengan standar kita sebagai guru harusnya bisa begini harusnya begitu. Nah, di dalam prosesnya kita lupa ada faktor orang tua, ada faktor pendidikan rumah di dalamnya. Mas kalau udah kayak gitu jadi saya juga kalau udah kayak gitu saya selalu nawarin sama gurunya apa mau diadopsi aja anaknya. Nggak mau juga kan, bukan anakmu kan gitu. Jadi mari kita ini ada kalau enggak, kenapa saya sampaikan begini? Di dunia pendidikan khusus atau pendidikan untuk anak-anak special need itu level burnout-nya itu tinggi. Guru yang give up di tengah jalan dan mencari profesi lain tinggi sekali. Kebanyakan karena itu. Karena nggak bisa membedakan atau tidak bisa membataskan. Jadi lelah jiwa gitu. Kalau pulang ngajar tuh kayaknya dunia berat banget ya. Padahal kan lo ngajar di situ bukan anak lo gitu ya. Jadi ini yang saya nggak bilang bahwa jangan jadi guru yang nggak peduli, enggak gitu. Tapi untuk jadi guru yang bisa sehat lahir batin dan tidak burn out, tidak cepat burn out, Anda harus bisa juga memberikan batasan sejauh mana Anda mau jadikan itu sebagai personal. Ada area yang memang nggak bisa Anda jadikan personal. Karena nanti dampaknya adalah ke profesinya. Sementara kita masih butuh nih guru-guru yang kayak gini kan gitu. Jadi saya perlu mengingatkan itu. Mudah-mudahan membantu ya Bu. Terima kasih. Luar biasa. Karena ini nanti kita mau sampai jam berapa? Atau selesainya saja. Oke, 3:30 nanti kita ini. Barangkali ada yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan. Monggo. Tolong sebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fatimah. Saya seorang ibu dari anak autis berusia 24 tahun. Alhamdulillah anak saya sekarang sudah mulai mandiri, sudah bisa bekerja. Ya, memang saya bebaskan bekerja apapun yang penting halal. Nah, awal-awal karena sekitar tahun saya mulai curiga itu ketika dia usia 1,5 tahun. Nah, karena waktu itu ada keterbatasan informasi dan saya berusaha mencari informasi mulai tabloid, mulai mencari buku namun tidak ketemu. Nah,
akhirnya ketika anak saya ini opname di rumah sakit, dokter spesialis anaknya menyarankan agar anak saya dikonsultasikan ke Surabaya. Nah, tidak itu ada perasaan apa ya, ayem istilahnya, istilah Jawanya gitu, bahwa anak saya sudah tertangani, meskipun saat itu cukup terlambat karena usianya sudah 4 tahun 9 bulan. Dan alhamdulillah dengan apa ya, saya termasuk orang yang loyal gitu ya, bahwa saya percaya dengan dokter tersebut dan apapun yang dianjurkan oleh dokter tersebut saya laksanakan. Tidak peduli saya harus bertengkar dengan saudara, dengan biasanya dengan keluarga, dengan mertua gitu. Karena apa? Saya beranggapan waktu itu inilah saatnya, inilah waktu emasnya. Kalau tidak saya lakukan, kalau tidak saya tidak mentolong, saya akan menjadi ibu yang mentolong kemudian hari. Ketika anak saya tidak mandiri. Nah, akhirnya karena waktu itu untuk konsultasi ke Surabaya, kemudian sulitnya mencari terapi, ya, terapi, dan tingginya biaya tersebut. Setelah anak saya mulai mandiri dan bisa sekolah, nah, karena waktu itu belum ada sekolah inklusi, jadi sekolahnya sekolah biasa. Nah, alhamdulillah berkat ini ya, saya selalu berkomunikasi dengan ibu. Nah, saya komunikasikan. Mungkin ada kegiatan apa, coba diajak anak saya. Mampu enggak? Coba saja. Dan alhamdulillah semakin lama perkembangannya semakin bagus. Nah, mengingat perjalanan saya ini ya, ini agar anak saya itu bisa berkembang dengan baik, akhirnya saya lebih peduli dengan anak-anak. Namun ya begitu suka-dukanya. Ketika kita kadang apa ya, memberikan saran, ketika saya melihat anak itu begini ya, anak ini kenapa geraknya antara tangan kiri dengan tangan kanan tidak seimbang jalan-jalan, akan mendapatkan tanggapan yang macam-macam. Mungkin ada yang marah, ada yang menerima, ada yang memberikan saran seperti itu, ada yang meminta saran. Nah, tantangannya ternyata di situ. Kita ternyata harus mencari apa ini istilahnya, mencari teknik yang baik untuk memberitahu orang tua. Kita jangan tok lah istilah Jawanya gitu. Kita amati dulu karakter orang tuanya seperti apa. Kemudian, nah, bila kita sudah tahu, bila memungkinkan kita beritahu sendiri, kita beritahu. Namun memang ada juga tipe-tipe orang tua yang apa ya, arogansinya agak tinggi. Nah, yang seperti itu biasanya saya carikan orang yang ini, yang beliau segani. Sehingga ketika memberitahu itu bisa diterima. Nah, sekarang akhirnya saya membuka tempat terapi untuk anak-anak ini dengan biaya yang terjangkau. Cuman saat ini saya jadi bingung. Bingungnya ketika anak itu bertambah, saya kebingungan menjadi partner. Dengan apa istilahnya, yang rendah itu mana ada yang mau seperti itu. Dengan resiko kan kadang kita dicakar gitu ya. Kadang kita dicakar. Nah, masalahnya di situ mencari partner yang berarti yang bisa diajak membantu untuk menghadapi. Terima kasih banyak Bu, itu luar biasa ya gitu. Ini mengafirmasi bahwa seperti yang saya bilang ya, saya selalu believe bahwa yang menjadi ahli dari anak berkebutuhan khusus itu ya orang tuanya, terutama ibu dan bapaknya gitu. Jadi ibunya pasti apa, kalau ibunya belajar tentang kondisi anaknya gitu ya, lalu ada guidance kalau dalam hal ini ibu dari dokternya gitu ya, ada guidance dan lain-lain, dan itu bisa menjadi baik. Jadi saya sepakat gitu bahwa perlu perlu ada cara yang baik gitu ya untuk mengajak atau tadi ngasih tahu ke orang tua gitu, karena orang tua masing-masing memiliki stage yang berbeda gitu Bu ya.
Terima kasih banyak gitu sharingnya. Saya rasa ini juga menguatkan banyak orang tua. Karena ini ada satu poin tadi yang menarik buat saya yang Ibu sampaikan, bahwa dari sisi orang tua juga perlu kekuatan untuk memilah dan memilih informasi yang masuk. Gitu. Di Indonesia ini culturally kita ini sangat komunal, jadi sangat komunitas gitu, sangat peduli sama orang lain. Nah, gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kalau saya bilang, kenapa Bu ini ada pusing, wah ini mungkin migrain Bu, oh kalau nggak atau nggak mungkin tekanan darah kan gitu ya, lu sekeliling tuh udah ada segala macam. Karena kepedulian, ya. Jadi bukan orang-orang, wah itu kepo, enggak lah. Kalau saya bilang ini Indonesia ini sangat peduli, pedulinya tinggi gitu. Nah, kalau punya anak berkebutuhan khusus ini gitu ya, kepedulian dari lingkungan kita ini suka bikin pusing kadang gitu. Maka kenapa saya selalu menyarankan orang tua harus jadi expert. Jadi kalau ada yang peduli bilang, wah kalau ada autism itu ada obat baru itu ini itu. Oh iya terima kasih saya ini gitu ya. Terima kasih. Nggak usah baper marah juga nggak usah gitu kan, berdasarkan dari kepedulian gitu ya. Jadi perlu si individu, jadi si orang tua ini perlu ketetekan mengetahui betul kondisi anaknya, dan untuk bisa itu Anda harus belajar mau nggak mau. Nggak ada orang tua yang tidak pernah belajar dan bisa gitu ya menangani anaknya dengan baik, sampai saya jarang lihatnya. Banyak orang tua yang sukses karena dalam prosesnya dengan si anak itu orang tua juga belajar terus. Sehingga orang tua ini bisa begini, kalau misalnya tadi itu yang saya bilang, kan faktor kepedulian tinggi tuh, kepedulian lingkungan. Kalau lingkungannya orang tua akan dengan mudah, oke, yang ini didengerin, yang ini enggak. Yang ini saya mau follow up, yang ini saya mau cari tahu lebih jauh. Kalau orang tua yang masih bingung dan belum belajar dengan baik kondisi anaknya, itu biasanya shopping around. Dan kalau misalnya di dalam prosesnya belum menerima anaknya dengan baik, oh di sana ada tulis, oh ya saya harus ikut itu daripada antara anak saya. Oh ada terapi air, oh jadi itu terapi air itu nggak apa-apa gitu, daripada antara anak saya. Ada terapi penyetan lele, oh boleh gitu, ikutan juga. Nah ini jangan sampai gitu ya. Tapi kalau udah terjadi masa lalu nggak apa-apa. Sekarang mari kita belajar supaya Anda nggak mudah gitu. Karena di Indonesia dunia pendidikan khusus atau treatment untuk anak berkebutuhan khusus ini, wah itu limbah berantara itu. Dan itu adalah bisnis yang nggak ada matinya pokoknya. Dalam artian bahwa Anda ini target market. Sekolah, orang tua, Bu, nanti target market. Jadi Anda harus tahu betul terutama orang tua. Anda harus tahu betul anaknya seperti apa sehingga tidak mudah terdistraksi. Nah, yang terakhir tadi mengenai mencari partner sulit ya Bu, gitu. Ini memang jadi masalah nasional, gitu. Jadi kalau kita melihat jumlah profesional di area ini itu masih sangat rendah, terutama di area terapi kah atau spesialis kah gitu ya, itu masih sangat rendah. Kalau saya boleh share, ini nggak jualan ya, tapi ini share karena kebetulan memang sedang ada politeknik baru khusus pendidikan inklusi. Tapi ini karena politeknik, jadi ini lebih banyak praktek ya, itu dan izinnya tuh D3. Nah, D3 kan nggak seksi ya, orang kan maunya D4, benar nggak? Nah, tetapi gitu, saya melihatnya gitu ya, daripada nggak ada training sama sekali. Kalau untuk center-center, nanti kita bisa ngomong, mungkin ada beberapa gurunya yang mungkin we don't know ya, mungkin Gendu bisa ada support 1 atau 2 guru gitu, yang bisa memastikan ketika di lapangan pun kalaupun membantu guru, orang-orang ini tertraining gitu. Jadi memang itu politeknik dibuat ini juga begitu, udah lama sekali dibuatnya, tapi baru bisa jalan tahun-tahun sekarang. Itu karena adanya kebutuhan di lapangan, di mana kalau guru bayang itu kan nggak ada kriterianya. Kalau kita melihat secara struktur, dalam struktur profesi pendidikan di Indonesia, guru bayang itu nggak ada loh dalam struktur negara kita. Jadi nggak ada training juga. Gitu.
nggak ada training gitu ya. Jadi terus gaji juga terserah aja yang nge-hire gitu. Nah, buat saya concern karena di lapangan justru guru bayang yang lebih banyak pegang anak. Kalau di sekolah-sekolah yang mahal-mahal gitu, guru bayang yang pegang anak lebih banyak gitu. Padahal mereka nggak tertraining. Jadi itu kenapa salah satu semangat dari pembuatan politeknik ini itu gitu. Jadi kalau misalnya mencari partner untuk itu susah, memang jumlahnya masih sangat sedikit sih Bu gitu. Tetapi saya melihatnya di area pengadaan gitu ya, di area pengadaan profesi ini itu sudah mulai ada. Jadi sudah mulai ada institusi yang serius gitu ya, mendidik dan mentraining untuk bisa anak di lapangan. Jadi mungkin bisa cek ke sana gitu. Kalau memang saya cari entah partner atau entah tenaga tambahan untuk pengajar, atau kalau misalnya mau di sini bisa kerjasama mungkin gitu ya dengan CSR atau apa, sehingga partner atau guru atau apa yang ada di sini itu bisa terdidikan dengan baik gitu. Another things mungkin yang bisa Ibu lakukan, bersinergi dengan sekolah-sekolah sekolah-sekolah sumber. Kalau di Diknas tuh SLB tuh harusnya menjadi sekolah sumber juga gitu. Jadi kalau misalnya ada SLB atau apa lokal yang punya pemerintah, coba cek gitu ke mereka. Biasanya mereka tuh ada list gitu ya, mana yang bisa jadi sekolah sumber. Nah, sekolah sumber ini suka juga diperbantukan. Jadi kalau misalnya tempat Ibu ini, misalnya sekolah ini gitu ya, diperbantukan jadi kayak guru honorer yang bareng pemerintah. Gitu. Itu ada gitu sistemnya. Jadi mungkin Ibu mesti explore itu ya, dan juga explore local industry gitu. Jadi saya tadi ngobrol di jalan sama yang antar saya ke sini gitu. Waduh, di sini the biggest itu rokok ya kalau nggak salah gitu. Bisa mungkin ya gitu ditanyakan gitu, bisa ada kerjasama dengan CSR-nya atau apa gitu ya, supaya bisa membantu lokal. Biasanya ada itu. Jadi mungkin bisa dicoba ke sana Bu. Gitu. Harapan saya mudah-mudahan yang dilakukan terus berjalan gitu ya, dan makin banyak support ke Ibu untuk bisa menjalankan dengan baik. Gitu Bu ya. Makasih. Nah, terima kasih, luar biasa sekali. Padahal ini belum tereksplor semuanya, bahwa yang kita bahas ini tadi kebanyakan adalah di persoalan inklusivitas di tataran domestik, belum di tataran yang sekolah, bahwa itu bahwa sekolah inklusi menjadi makhluk yang baru, padahal semua sekolah harus inklusif, sehingga dia itu nggak ada lagi keistimewaan inklusif karena memang semua sekolah harus inklusif. Oke, karena memang ada keterbatasan waktu dan kita masih menunggu penampilan dari Mas Nugi. Ini adalah anggota Ramadhani, anggota asrama yang akan membacakan puisi untuk kita semua, untuk kita nikmati sebagai penutup kita. Tepuk tangan untuk Mas Nugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nugi akan membaca puisi. Belajar membaca karya Suta Cipte Bahri. Kakiku kakiku.
kau, ruka kah, ruka kah, kaki kau, kalau kaki kau, ruka, 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 kaki kau, kakiku, ruka, ruka, kau kah, kakiku, kalau rukaku, ruka kau, kakiku, kaki kau kah, kaki kau kah, kakiku, kakiku, ruka kaku, ruka kaku, kalau rukaku, ruka kau, ruka kaku, kakiku, ruka kaku, kaki kau kah, kaki kau kak, ruka kaku, kaki kau kah, ruka kaku, kaki ku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Semangat. Luar biasa. Harus sana saja Mas Mugi. Oke, terima kasih Mas Nuki yang luar biasa. Sampai juga kita di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Bu Adi atas paparan dan elaborasi tentang pendidikan inklusif. Terima kasih juga kepada para Bapak dan Ibu yang telah hadir dan menyempatkan waktu untuk berdiskusi bersama di sini. Dan terima kasih juga kepada kawan-kawan panitia yang menyiapkan segala sesuatunya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, demikian dari saya. Untuk menutup acara ini, barangkali saya akan menutupnya dengan sebuah quote. Tapi ini saya ingin menyampaikan bahwa pendidikan adalah hak untuk semua manusia. Yang kita anggap sebagai manusia yang berkebutuhan khusus, dia tetaplah manusia. Yang tidak kurang dari suatu apapun, dia tetaplah utuh sebagai manusia. Demikian. Dari saya Aziz, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, monggo itu jajannya yang belum dibuka tutupnya, Bu, dibuka silahkan dinikmati sambil ngobrol-ngobrol, nggih. Wah, tadi itu hanya saya persilakan di awal, jadi sekarang sambil ngobrol-ngobrol, sambil santai, sambil menunggu hujan reda, silahkan dinikmati. Gimana anak-anak?